Perikatan adat istiadat. Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai firman Tuhan dan kesaksian hidup. Tetapi seperti biasa, sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, roh Kudus dan roh kebenaran, yakni mempelai yang terexcellent, Ibu Faye Hamdani. Ya Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi dasar firman terdapat dalam Mazmur 115, ayat 4 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan, kemuliaan hanya bagi Allah. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan terlebih dahulu mengenai kesaksian hidup saya mengenai adat istiadat. Bagaimana pada beberapa bulan yang lalu, pada saat saya mengalami kejatuhan dan kebangkitan iman, disitulah Tuhan memproses saya dan membimbing saya dalam setiap menyingkapkan segala dosa-dosa dan keterikatan-keterikatan yang menyelubungi mata hati, apapun, baik itu secara jasmani maupun rohani, dimana pada saat itu begitu banyak hal yang Tuhan singkapkan kepada saya, tetapi ada satu yang membuat saya ini merasa ternyata hal itu bisa membuat roh saya ini menjadi terhambat, atau ada pagar duri yang membatasi hubungan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan apakah itu Bapak Ibu? Yakni ulos. Memang saya adalah orang Batak, tetapi jujur saja Bapak Ibu, saya tidak kental dengan adat istiadat. Seisi rumah kami tidak berhubungan erat kepada adat istiadat. Bahkan kami sangat-sangat jarang sekali ke acara-acara pesta atau hal-hal yang berbau adat istiadat Batak. Kami betul-betul dikatakan, bahkan keluarga kami ada yang mengecap kami sebagai orang yang ini dan itu, dan menganggap dengan kami bergereja di tempat kami yang dulu, kami sudah menjauhkan diri daripada adat istiadat Batak. Dan saat itu pun Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menyingkapkan bahwa ulos itu menjadi suatu sihir di dalam tempat tinggal saya ini. Pada saat roh saya mengalami deraan daripada kuasa kegelapan, di situ kami melakukan 2 peperangan. Memang sebetulnya saya pribadi pun sudah diberikan hikmat daripada Roh Kudusnya mengenai ulos, tapi saya tidak peka Bapak Ibu. Sampailah kepada mama saya mendapat mimpi yang berhubungan dengan ulos. Saat itu kami seperti delay atau tell me, telat mikir, tidak cepat-cepat berhikmat atau menanggapi daripada Roh Kudus itu. Akhirnya sampailah ucapan terucap dari mulut bibir saya mengatakan mengenai ulos. Disitulah kami baru berdiskusi ini dari itu, dan kami langsung mengeluarkan banyak ulos dari lemari kami. Memang Bapak Ibu, kami itu mempunyai begitu banyak ulos, lebih mungkin ada sekitar 1 koper yang besar atau lebih. Bahkan setelah kami membereskan ulos-ulos tersebut, itu terdapat sekitar
2,5, hampir 3 karung besar Bapak Ibu. Dan ulos itu pun kami dapatkan dari sebuah acara ya Bapak Ibu yang kami selenggarakan. Dan balik lagi Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang bahwa keluarga saya itu sungguh-sungguh jauh daripada adat istiadat. Karena kami tahu Bapak Ibu dan sudah mengenal kebenaran bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi barang yang hampir-hampir tidak pernah kami gunakan, tidak pernah kami bangga-banggakan, hanya tersimpan di lemari, itu menjadi sihir yang menyelubungi pribadi kita ini. Jadi seperti ada penghambat. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau saya pribadi saja tidak menganggap itu sebagai kebanggaan, apalagi kita, terkhususnya orang Batak di luar sana, yang melekat dengan ulos atau adat istiadat tersebut. Dari sini Bapak Ibu, saya memberikan kehendak bebas bagi siapapun yang mendengarkan saya, tapi inilah firman kebenaran. Dan memang kebenarannya, iya dan amin, yang disingkapkannya di akhir zaman ini. Bahwa adat istiadat bertentangan dengan firman Tuhan. Terlebih lagi kita Bapak Ibu, kalau kita di luar sana, kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi kita menyembah patung-patung, kita membakar ukupan-ukupan, atau mempersembahkan segala hal apapun. Apalagi kalau kita menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada roh-roh nenek moyang. Sering ya Bapak Ibu, kita sering mendengar dari orang-orang bahwa saya tidak menyembah kepada ini dan itu, walaupun saya melakukan adat, tapi saya mengutamakan juga kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, tidak bisa hal tersebut terjadi. Tidak mungkin kita menyembah dua Tuhan. Mungkin banyak juga Bapak Ibu yang menjawab, kami tidak menyembah leluhur itu seperti kita menyembah Tuhan. Memang Bapak Ibu, tapi itulah pekerjaan atau tipu daya muslihat iblis yang begitu tinggi, yang membuat kita ini seolah-olah kita benar, tapi di hadapan Tuhan kita sedang mencari pembenaran Bapak Ibu. Dan terlebih-lebih kalau kita ini menyembah, entah itu patung Yesus atau patung-patung yang lain, kita menggunakan suatu benda yang menjadi perantara kita kepada Tuhan, entah itu kita menggunakan kalung-kalung atau apapun Bapak Ibu, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu ya Bapak Ibu, berhala-berhala itu seperti tadi pada ayatnya keempat sampai dengan 8, bahwa ia saja tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata kalimat apapun. Bahkan dia tidak pernah bisa menjanjikan keselamatan yang kekal. Karena keselamatan yang kekal hanya terdapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada nama lain di atas muka bumi ini yang kepadanya diberikan kuasa selain nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau pada saat ini kita masih mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan mistik-mistik, keterikatan dengan roh dunia, bukan hanya adat istiadat Bapak Ibu, dengan kita mempercayai tarot-tarot atau zodiak-zodiak, atau yang zaman sekarang Bapak Ibu ada kristal-kristal, kita mempercayai angka-angka, kita sudah berzina di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak setia di hadapannya. Saya berbicara mengenai dimensi roh dan kebenaran ya Bapak Ibu. Bahkan seperti perkataan Tuhan Yesus Kristus Pangeran Ilahi yang sudah datang untuk yang kedua kalinya dalam pribadi Bapak Aditya Nugrahanto mengatakan, patung sekecil ini saja Bapak Ibu, kalau ada dalam rumah kita, sekecil ini Bapak Ibu, bayangkan, itulah yang akan menawan kita. Apalagi kalau kita punya patung yang megah besar ukuran kita manusia, itulah yang menawan kita Bapak Ibu. Kalau kita hidup dalam rumah tangga, kita sering berantem, kita sering merasa banyak hal-hal yang secara spiritual kita rasakan yang bukan berasal daripada Tuhan. Itulah oleh karena efek roh kita ditawan Bapak Ibu. Dan juga oleh karena kita menyembah roh-roh lain. Kita sendirilah yang membuat Roh Kudus itu tidak bekerja dalam pribadi kita. Karena patung-patung, penyembah-penyembah berhala itulah yang menjadi tembok
pembatas, sehingga doa kita saja Bapak Ibu itu akan memantul kembali ke bumi. Oleh karena itu, saya mengalami ya Bapak Ibu, melepaskan segala keterikatan bukan hanya penyembahan berhala, tapi rasa cinta kita, baik itu kepada hal yang kita cintai, misalnya saja kepada make up, jabatan, handphone, apapun itu. Saya merasa Bapak Ibu, ada selubung yang terbuka, dan itu sungguh-sungguh saya rasakan. Dan pertobatan saya kepada Tuhan, jadi ada keringanan. Oleh karena saya sudah melepaskan beberapa keterikatan tersebut, walaupun saya pribadi masih dalam menghadapi proses-proses tersebut. Dan mari Bapak Ibu, jangan ada ilah lain, jangan ada roh-roh lain selain Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Mari Bapak Ibu, kita mengkoreksi sekiranya apa sesuatu barang atau wujud yang ada di dalam rumah kita, dan meminta hikmat daripada Roh Kudus memampukan kita untuk melepaskan perlahan-lahan keterikatan kita, terlebih-lebih adat istiadat. Memang dalam membicarakan adat istiadat ini, saya merasa banyak pertentangan dari sesama kita manusia. Tetapi jika kebenaran Tuhan telah dinyatakan, maka terang itu tidak dapat lagi tertutupi. Sebab kuasa Tuhan mengalahkan segala-galanya. Mari kita merendahkan hati kita. Kita buang segala adat istiadat cinta kita kepada penyembahan-penyembahan berhala yang membuat kita keji dan begitu najis di hadapan Tuhan, karena kita memberhalakan hal-hal tersebut dan berzina di hadapannya. Baik kudusnya itu bukan susunan-susunan batu di dalam setiap kita beribadah dalam gedung-gedung bertingkat. Bukan, tapi tubuh kita inilah bait suci itu sendiri. Yang Tuhan kehendaki adalah bukan kita fokus untuk mempercantik luarnya, tetapi hati kita lah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak pernah memandang kita, baik itu pendeta, romo, sarjana-sarjana teologi, atau orang-orang yang mempunyai nama yang besar di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada, bahkan di firman Tuhan tidak ada tercatat hal-hal yang demikian. Tuhan memandang kita sama, rupa kita dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan kita sedang mengerjakan pekerjaan iman kita masing-masing, bertanding dalam iman yang benar dan yang baik di hadapannya. Bahkan di Bapak Ibu, dari cerita saya yang kemarin mengenai seorang ibu yang datang ke rumah saya itu, dia pun berkata kepada saya bahwa hal tersebut harus disampaikan oleh pendeta-pendeta, tidak bisa. Dan disitulah mama saya menjawab bahwa pendeta pun membaca firman Tuhan, dan hikmat yang sesungguhnya yang kita dapatkan ini haruslah berasal daripada hikmat Roh Kudus, bukan dengan filsafat-filsafat atau kecocokan kita dengan pikiran logika kita. Dan mari Bapak Ibu, kita meminta kepada sang sumber hikmat itu sendiri, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun manusia, entah dia memiliki jabatan setinggi bahkan pendeta Bapak Ibu, tidak bisa menyelamatkan kita untuk masuk dalam kerajaannya. Dan saat ini kita berada di penghujung akhir zaman. Yang Tuhan inginkan adalah kita merelakan hati kita. Haleluya Bapak Ibu. Demikian saja kesaksian saya. Mohon mengampuni dan maafkan saya jika ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat dan hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom.